Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau untuk Euro USD sendiri, kalau kita perhatikan memang dia itu masih ada tekanan jual. Karena kalau kita lihat memang dia itu kan mata uang yang bisa dikatakan sebagai mata uang yang anti dolar ya. Nah, kalau kita lihat memang dolarnya ini masih naik dan kebetulan dia itu dipasangkan dengan si USD ini sendiri. Makanya kalau si USD ini naik, dia juga akan ikut turun gitu. Nah, dia keterbalikan dari si DXY ya atau si indeks dolar ini sendiri. Nah, kalau kita perhatiin memang si indeks dolar ini, kita bahas dulu di indeks dolar, itu dia masih bentuk struktur naik. Jadi garis trendline warna merah ini, itu minor trendnya dia masih tetap naik sampai saat ini. Dan kalau kita lihat memang sini ada gap ya. Ada gap di harga 113.216 ya, kemudian 113.271. Ini gapnya dia. Jadi ini target utama dia. Kemudian tertingginya itu next target dia itu ada di 113.395 dan tertingginya itu ada dari sini lagi 113.89. Sebenarnya ini belum tertingginya karena kalau kita perhatikan memang tertinggi dari si DXY ini sendiri itu ada di sini ya di 114.7 untuk tertingginya dia. Nah, untuk saat ini memang untuk target harian yang pertama ditutup gap, kedua ini ya, ketiga di sini. Shadow dia yang ada 113.9 ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini, ini kan dia ada resisten ya. Nah, resisten ini adalah minor resistennya dia. Ini minor resistennya dia, tapi ini udah kompresi harga buy sebenarnya. Kalau kita lihat di sini. Kenapa disebut kompresi harga buy? Karena ini posisinya itu dia udah membentuk uh, low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Ini satu, ini low yang lebih tinggi. Sedangkan height-nya itu sama, tetap sama ya. Dia membentuk higher low yang baru, ya. Dia membentuk higher low yang baru, kemudian height-nya itu tetap sama. Nah, ini disebut sebagai kompresi harga buy. Jadi itu gini, nantinya harganya itu akan begini. Nah, dia breakout. Jadi, kalau kita perhatiin, ya, height-nya ini sama, ya, height-nya sama, dan low-nya berbeda. Nah, ini disebut dengan kompresi harga buy gitu. Nah, ini kita tengah tunggu breakout. Memang kalau dari pola ini, itu 80% lebih valid untuk breakout ke atas. Karena posisinya itu adalah buyer-nya berarti lebih besar daripada sellernya, begitu. Nah, ini terbentuk di DXY itu sendiri, gitu. Kalau kita perhatikan untuk saat ini. Sama seperti ini ya. Ini kan dia kompresi harga sell. Kenapa disebut kompresi harga sell? Karena low-nya sama, di sini low-nya sama, ya kan? Low-nya sama, tapi height-nya itu semakin menurun. Nah, ini disebut dengan kompresi harga sell. Sama konsepnya seperti yang ini. Ya, sama juga seperti ini. Nah, kebetulan si DXY ini ada gap up juga di sini kalau kita lihat ya. Ini gap up-nya. Dan baru ditutup dengan shadow, belum sempurna berarti. Soalnya biasa kalau gap up itu atau gap itu untuk sempurnanya itu ditutup dengan menggunakan body candle itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk obligasi itu masih terus naik dan targetnya itu ada di 261.8. Kita juga udah bahas di video XOUSD ya, nanti kalian bisa cek di sana. Kemudian kalau kita lihat untuk si euro ini, kalau kita perhatiin, kita kembali lagi ke sini. Ini ada beberapa supportnya. Kalau kita tarik Fibo, memang akan ketemu untuk support terendahnya itu ada di 96, 69, 8 ya. Ini support terendahnya, kita kasih warna merah. Kemudian untuk support saat ini atau di sini 97494, kemudian 97602. Memang kalau kita lihat dia sudah break dari trend uptrend dan memang lebih cenderung untuk downtrend. Nah, dia koreksi mungkin akan koreksi ke sini 97892 sampai 98.000, kemudian lanjut turun lagi ke bawah. Dengan target terendahnya itu di 96.698 itu. Jadi tergantung si DXY juga sebenarnya. Kalau DXY hari ini closing yang di atas 112.9 ya, atau hari ini misalkan si DXY ini berhasil gitu untuk tutup gap yang atas ini, berarti si USD ini cenderung untuk turun ke bawah kurang lebih nanti ke Fibo nih 423.6 sampai 450 atau di sini di area low deh. Ini harus kita perhatikan juga low deh sebelumnya di sini, yaitu di 388.8 sampai 361.8, yaitu kurang lebih di harga 97096 sampai 97203 di situ. Oke.
dia akan naik lagi kalau dia berhasil ya breakout dari height yang ada di sini. Nah, di 98.840 untuk saat ini sih kalau saya perhatikan memang masih cenderung turun. Jadi yang harus kita fokuskan adalah support-supportnya terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk resistensi ada di sini lagi satu, kemudian sini lagi dua, ada lagi satu. Jadi kurang lebih untuk resisten kita ambil yang jauh-jauh dulu gitu. Kalau untuk support kita ambil dekat-dekatnya dulu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD ini. Ya, saya harap dengan ada video ini bisa membantu kalian dalam melakukan referensi di trading kalian hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.